Sudah 2 tahun Aryani hidup sebagai istri Asep. Pernikahan mereka sederhana, tanpa pesta mewah atau hiasan pelaminan yang mengkilap. Namun, kehidupan mereka selama di desa Cikopo cukup tenang dan bersahaja. Rumah peninggalan orang tua Asep di sana berdinding papan, halamannya luas, dikelilingi pohon jati dan mangga yang menua bersama waktu. Tapi waktu tak pernah diam. Pekerjaan Asep sebagai teknisi jaringan membawanya jauh dari Cikopo. Kantor baru tempat Asep ditugaskan kini berada di desa Cilawe. Desa yang letaknya hampir 2 jam perjalanan dari kampung halaman mereka. Kalau mau tetap dekat, kita harus pindah, kata Asep suatu malam sambil memandangi kalender dinding yang mulai pudar warnanya. Aryani hanya mengangguk, meski dalam hatinya ia merasa berat meninggalkan Cikopo. Aryani sedang mengandung. Usia kehamilannya memasuki trimester pertama, masa yang katanya paling rawan, paling membuat emosi jungkir balik. Ia mudah lelah, mudah lapar, dan lebih sering menangis karena hal-hal yang bahkan tak bisa ia jelaskan. Tapi Asep tetap sabar, seperti biasanya. Lelaki itu bukan tipe yang banyak bicara, namun selalu tahu kapan harus memeluk Aryani dan kapan membiarkannya diam dalam pikiran sendiri. Hari itu, matahari belum tinggi saat truk pengangkut barang datang. Beberapa tetangga lama datang membantu, sekadar mengangkat kardus atau menyalami mereka. Rumah kecil di Cikopo itu perlahan kosong, hanya menyisakan debu dan kenangan. Aryani duduk di beranda, memegangi perutnya yang belum terlihat besar, menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. "Mama bantu sampai beres ya," kata Bu Iis, ibu Asep, sambil menggulung lengan bajunya. Perempuan parubaya itu masih kuat, matanya tajam, lidahnya lebih tajam lagi. Tapi Aryani menghormatinya, karena sejak awal Bu Iis tak pernah memperlakukannya buruk. Perjalanan ke Cilawe berlangsung lancar. Desa itu terletak di dataran yang sedikit lebih tinggi. Udaranya sejuk meski tak sedingin puncak. Rumah kontrakan mereka terletak di ujung gang kecil yang hanya bisa dilalui motor. Rumahnya cukup besar, berdinding tembok dan dicat warna kuning gading. Di depannya ada taman kecil yang belum tertata, dan sebuah teras sempit dengan 2 kursi. "Plastik, amanlah ya buat beberapa tahun," ujar Asep sambil menurunkan koper dari mobil. Aryani hanya tersenyum. Ia terlalu lelah untuk menjawab. Siang itu, setelah semua barang selesai dibawa masuk, Bu Iis menyeduh teh dan duduk di ruang tamu yang masih berantakan. "Kamu hati-hati di sini ya," katanya tanpa menatap. "Cilawe ini beda sama Cikopo. Orangnya banyak yang senang ngomongin orang." Aryani menoleh. "Ngomongin orang gimana, Mah?" Bu Iis menyeruput tehnya. "Ya biasalah ibu-ibu. Gosip, ngintip. Sok tahu. Jangan sering-sering nongkrong di luar, nanti kamu kebawa arus. Udah hamil gini, lebih baik di rumah, masak yang enak, buat Asep. Bersih-bersih. Nanti juga tetangga respect kalau kamu kelihatan istri beres." Aryani mengangguk kecil, walau dalam hati merasa sedikit tidak nyaman. Ia tidak suka dicap malas hanya karena tidak keluar rumah, dan ia tidak ingin jadi ibu rumah tangga yang hanya dilihat dari seberapa bersih dapur dan lantai rumahnya. Namun Aryani juga sadar, kehamilan ini adalah prioritasnya sekarang. Ia ingin anaknya lahir sehat, ia ingin membangun keluarga kecil bersama Asep di tempat baru, walaupun tanpa keluarga dekat di sekitar. Hari mulai sore saat Asep memasang tirai jendela dan merapikan kasur di kamar. Aryani duduk di sudut ruang tamu sambil menyusun rak buku kecil. Beberapa barang belum sempat dibereskan, tapi setidaknya rumah itu mulai terasa seperti milik mereka. Suara ayam berkokok terdengar dari halaman belakang. Udara sore membawa aroma tanah yang lembab dan samar-samar bau kayu dari rumah tetangga. "Gimana? Suka rumahnya?" tanya Asep tiba-tiba dari belakang. Aryani menoleh dan tersenyum. "Lumayan, cuma aku belum tahu apa bisa betah di sini." Asep mendekat dan meraih tangan istrinya. "Yang penting kita bareng, sisanya bisa diatur." Kebersamaan mereka memang bukan yang romantis dengan puisi atau bunga, tapi lebih pada saling memahami. Asep tahu Aryani tak mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Aryani pun tahu Asep lelah bekerja, tapi tetap berusaha ada untuknya. Menjelang maghrib, beberapa tetangga mulai keluar rumah. Anak-anak kecil berlarian di gang, ibu-ibu membawa ember untuk menyiram tanaman. Beberapa pasang mata sempat melirik rumah baru itu. "Itu rumah yang baru pindah ya?" "Iya," katanya dari Cikopo.
Suaminya kerja di tower itu yang deket puskesmas. Ada istrinya? Kok nggak kelihatan dari tadi? Aryani mendengar bisik-bisik samar dari balik jendela. Tapi ia tak menggubris. Ia tahu, pindah ke lingkungan baru berarti harus siap jadi bahan pengamatan. Tapi ia tidak ingin buru-buru dekat dengan siapa pun. Cukuplah satu langkah pelan-pelan asal selamat dan damai. Malam itu, setelah semua barang utama beres ditata, Aryani duduk di ranjang dan memandangi langit-langit. "Sep," katanya pelan. Kalau di sini ternyata orang-orangnya nggak enak, kita bisa pindah lagi nggak?" Asep menoleh. Wajahnya lelah tapi penuh kasih. "Kita baru sampai, Yan. Kasih waktu dulu ya. Belum tentu semua orang jahat." Aryani mengangguk, meski kegelisahannya belum hilang sepenuhnya. Di luar suara jangkrik mulai ramai. Udara desa Cilawe membawa hawa tenang yang menggoda, tapi juga menyimpan sesuatu yang belum diketahui. Sesuatu yang kelak akan mengubah hidup Aryani. Lebih dari sekadar pindah rumah, lebih dari sekadar menyesuaikan diri. Tapi malam itu, Aryani hanya ingin tidur. Ia ingin membiarkan tubuhnya beristirahat dan berharap besok pagi semuanya akan terasa sedikit lebih baik. Sudah sebulan Aryani tinggal di desa Cilawe. Waktu berjalan pelan, tak secepat di kota, namun juga tak semendung di desa asalnya, Cikopo. Hari-harinya diisi dengan rutinitas sederhana. Mencuci pakaian, memasak, menyapu rumah kontrakan yang masih berbau cat baru, dan sesekali duduk di teras, menyaksikan daun-daun jambu bergoyang pelan diterpa angin. Perutnya mulai terasa berat. Meski belum terlalu besar, kehamilan ini mulai mengubah banyak hal. Tubuhnya cepat lelah, punggung sering pegal, dan ia kerap kali merasa mual hanya karena mencium aroma gorengan. Tapi lebih dari itu, ada perasaan sunyi yang perlahan tumbuh, seperti kabut tipis yang menyelimuti hatinya. Aryani jarang keluar rumah. Bukan karena tak ingin bergaul, tapi tubuh dan pikirannya tak mampu. Desa Cilawe memang tenang, namun sebagai orang baru, ia merasa canggung untuk sekadar menyapa tetangga. Ia tahu beberapa orang melintas di depan rumahnya setiap hari, namun tak banyak dari mereka yang menyapa duluan. Aryani pun tak memaksakan diri. Ia pikir, akan ada waktunya ia membuka diri, setelah bayi lahir, setelah hidup lebih stabil. Namun, tidak semua tetangga bersikap pasif. Seorang perempuan berusia sekitar 30-an, berkulit kuning langsat dengan rambut dicepol ketat, suatu siang muncul di depan pintu rumahnya. Tanpa mengetuk, ia langsung memanggil, "Permisi, Bu." Aryani yang sedang duduk di ruang tengah, bangkit perlahan, dan berjalan ke pintu. "Iya, sebentar," jawabnya pelan. Saat pintu dibuka, perempuan itu langsung tersenyum lebar. "Aduh, cantik banget ya Bu Aryani ini. Saya Ria. Rumah saya sebelah kanan tuh, yang ada pohon serikayanya." Aryani mengangguk sopan. "Oh iya, saya Aryani. Silakan masuk, Bu Ria." Ria langsung masuk tanpa sungkan. Matanya celingak-celinguk, seperti sedang menilai setiap sudut rumah. "Wah, bersih banget ya. Saya aja rumahnya selalu acak-acakan. Males banget bersih-bersih kalau nggak ada tamu," katanya sambil tertawa. Aryani tersenyum kecil. Ia mencoba ramah, meski tubuhnya sedang terasa lemas. Ria duduk di kursi dan menepuk pahanya sendiri. "Saya udah lama pengen ngobrol sama Ibu, tapi tiap lewat rumah kayaknya sepi terus. Nggak pernah nongol di warung depan tuh. Lagi sibuk ya?" "Saya lagi hamil, jadi lebih sering istirahat di rumah," jawab Aryani jujur. "Oh ya, wah, selamat." "Ya, anak pertama?" "Iya." Ria tersenyum simpul, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu yang tidak langsung dikatakan. Ia lalu bersandar dan mulai bercerita tentang tetangga-tetangga lain di sekitar mereka. Nama demi nama disebutkan, lengkap dengan kebetulan kisah rumah tangga mereka. Si Bu Linda tuh ya, kelihatannya alim, tapi suaminya kabarnya punya simpanan di kota. Terus si Dini, yang jualan tahu, tuh suaminya jarang pulang. Ibu-ibu di sini suka pada ngobrol sore di warung Umi. Enak loh, bisa kenal banyak orang. Aryani hanya mengangguk pelan. Ia tidak punya tenaga untuk menanggapi gosip. Dalam hati,
Ia merasa tidak nyaman dengan gaya bicara Ria yang terlalu lancar membicarakan hidup orang lain. Bu Aryani nggak pernah ikutan nimbrung ya. Saya ajakin sore ini yuk, nongkrong sebentar aja angin-anginan, ajak Ria. Aryani tersenyum sopan, menahan rasa mual yang mulai naik. Maaf Mbak Ria, saya kayaknya belum kuat keluar rumah dulu. Kalau kena angin sore suka pusing, terus mual. Juga. Ria tertawa kering. Iya sih, saya dulu waktu hamil juga gitu. Tapi ya udahlah kalau nggak kuat. Saya kira tadi Bu Aryani tuh orangnya pendiam banget, nggak mau gabung. Takut dikira sombong loh sama ibu-ibu sini. Ucapan itu menohok, walau dibalut candaan. Aryani menunduk, tidak membalas. Ia tidak ingin berdebat dengan tetangga yang baru dikenalnya, apalagi dalam kondisi tubuh yang sedang rapuh. Setelah obrolan yang terasa berat sebelah itu, Ria pamit. Lain kali saya mampir lagi ya. Kalau Bu Aryani bosan ke rumah saya juga nggak apa-apa. Rumah saya nggak pernah dikunci. Aryani mengangguk, menutup pintu pelan. Setelah itu, ia kembali duduk di ruang tengah, memegangi perutnya yang kini terasa sedikit kencang, nafasnya berat. Pertemuannya dengan Ria tadi terasa seperti menyentuh permukaan air tenang yang menyembunyikan arus deras di bawahnya. Hari-hari berikutnya Ria tidak lagi datang. Aryani melihatnya beberapa kali lewat depan rumah, tapi kini tatapannya berbeda. Bukan ramah, melainkan datar, bahkan cenderung sinis. Aryani menduga, mungkin Ria memang tersinggung karena ajakannya ditolak. Atau mungkin, memang begitulah Ria. Cepat menilai, cepat menyimpulkan. Ia tak terlalu ambil pusing. Kehamilannya lebih penting. Ia hanya ingin tenang, fokus menjaga janin di dalam rahimnya, dan menjaga rumah ini tetap menjadi tempat yang nyaman untuk ia dan Asep tinggali. Namun diam-diam, Aryani mulai menyadari bahwa di desa Cilawe, diam bisa berarti macam-macam. Bagi sebagian orang diam adalah kesombongan, dan bagi yang lain diam adalah kekosongan yang harus diisi dengan cerita atau gosip. Dan tanpa disadarinya, namanya mulai berputar-putar dalam lingkaran cerita itu. Udara malam di Cilawe dingin menusuk tulang. Kabut tipis mulai turun sejak maghrib tadi, membuat halaman rumah Aryani diselimuti bayangan putih yang menggantung di udara. Lampu teras menyala kekuningan, seperti lilin di tengah kehampaan. Di bawah cahaya temaram itulah Aryani duduk, bersandar, di kusen pintu rumah, sambil memeluk lutut dan menahan isak. Ia mengenakan daster lengan panjang berwarna biru muda, rambutnya diikat seadanya. Mata Aryani sembab, pipinya basah. Sejak Asep pamit pagi tadi belum ada kabar sama sekali. Tidak ada telepon, tidak ada pesan. Padahal biasanya meski hanya lewat SMS singkat, Asep selalu memberi kabar jika ia harus pulang larut. Tapi malam, ini tidak. Aryani berusaha menenangkan diri. Ia tahu, Asep bukan tipe suami yang main-main. 2 tahun menikah, Asep selalu memperlakukannya dengan lembut, penuh tanggung jawab. Tapi entah mengapa, malam ini rasa sepi seperti menusuk lebih dalam. Seperti ada ruang kosong yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Kehamilan membuat pikirannya lebih sensitif. Perubahan hormon membuat hatinya mudah gelisah. Ia merasa seperti anak kecil yang ditinggal sendirian di rumah asing. Suara jangkrik di kejauhan justru menambah kesunyian, bukan mengisi. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 9 lebih. Aryani mencoba menelpon Asep, tapi tak terhubung. Ponsel Asep mungkin mati, atau sinyal di tempat kerjanya menghilang. Ia menggigit bibir, berusaha menahan rasa khawatir. Dari rumah sebelah, di balik tirai rendah berwarna krem yang setengah terbuka, sepasang mata mengintip dengan telaten. Ria. Sejak beberapa hari terakhir, Ria merasa jengkel dengan Aryani. Ia merasa diremehkan, ajakan bergosip ditolak, obrolannya dianggap angin lalu. Ia tak suka jika ada orang baru yang tampak terlalu tertutup, terlalu angkuh, menurut ukuran Ria. Maka malam itu, ketika dilihatnya Aryani duduk termenung, menangis, Ria merasa seperti mendapat bahan baru untuk dibagikan. Ia buru-buru mengambil ponsel dari meja kecil di ruang tamunya. Dengan gerakan pelan ia mengangkat kamera, memperbesar layar, dan mulai merekam dari celah jendela. Suara Aryani tak terdengar jelas, tapi wajahnya cukup terlihat dalam remang cahaya lampu teras. Aduh, kasihan banget.
Baru pindah udah ditinggal-tinggal suami, gumam Ria pelan. Senyum sinis mengembang di wajahnya. Setelah beberapa detik merekam, ia berhenti. Kemudian jari-jarinya lincah membuka aplikasi pesan. Dalam grup WhatsApp bertajuk Emak Gaul Cilawe. Ia mengirim video itu dengan caption, "Baru sebulan pindah, udah drama. Kasihan, istrinya ditinggal pulang malam. Apa jangan-jangan ada perempuan lain?" Tak lama, satu demi satu anggota grup membalas dengan emoji terkejut, tanda tanya, dan komentar yang tidak kalah menusuk. "Duh, beneran tuh? Baru aja kemarin nikah, udah diselingkuhin. Aryani itu sombong sih, sekarang kena batunya." Ria membalas semua komentar dengan gif lucu dan emot tertawa, seolah-olah ini hanyalah hiburan malam. Baginya, semua ini bukan kejahatan, hanya berbagi cerita agar suasana ibu-ibu di desa tidak monoton. Sementara itu, Aryani masih duduk di depan rumah. Ia tak tahu bahwa wajahnya kini sudah tersebar di grup ibu-ibu. Ia tak tahu bahwa tangisnya bukan lagi milik pribadinya, tapi sudah jadi konsumsi orang banyak yang haus akan drama. Akhirnya sekitar pukul 9:30 malam, motor Asep terdengar berhenti di depan rumah. Aryani buru-buru berdiri, menghapus air mata. Asep memarkir motornya pelan kemudian melepas helm dan masuk ke halaman. "Maaf Yan, aku lembur dadakan. HP low bat mati total," katanya dengan nada lelah. Aryani mengangguk, ia tak langsung bicara. Matanya masih menyimpan luka dari penantian panjang malam itu. Asep mendekat, menyentuh bahunya. "Kamu nangis?" Aryani tak menjawab, ia hanya memeluk suaminya dengan erat, meletakkan kepala di dada Asep. "Aku khawatir," bisiknya pelan. Asep mengusap rambut istrinya. "Maaf ya, aku nggak bermaksud bikin kamu takut. Besok aku beli power bank, biar HP nggak mati lagi." Malam itu berakhir tanpa pertengkaran. Hanya ada pelukan dan permintaan maaf. Namun di luar rumah mereka, cerita sudah berkembang ke arah yang lain. Gosip mulai menyebar lebih luas, dari warung ke warung, dari grup WhatsApp ke bisikan di masjid, dari lirikan di jalan hingga tatapan penuh asumsi di pasar. Pagi harinya, Aryani pergi membeli sayuran di warung Umi yang letaknya tak jauh dari rumah. Beberapa ibu-ibu yang biasa duduk di sana langsung terdiam ketika Aryani datang. Mereka menatapnya dengan cara yang membuat Aryani tidak nyaman, seperti sedang menilai, membandingkan, atau mungkin mengasihani. Aryani mencoba tersenyum, tapi hanya mendapat balasan datar. Salah satu dari mereka bahkan berbisik pelan kepada temannya, lalu tertawa kecil. Aryani merasakan semuanya. Ia memang tak mendengar kata-kata itu, tapi intuisi seorang perempuan tak pernah salah. Ia tahu ada yang berubah. Ia tahu ada cerita yang beredar tanpa seizin dirinya. Namun ia masih belum tahu siapa dalangnya. Belum. Yang ia tahu ada sesuatu yang perlahan-lahan mengusik ketenangan hidupnya di desa Cilawe. Dan malam itu, tangis kesepiannya telah membuka sebuah pintu yang tak seharusnya dibuka oleh siapapun. Terutama oleh orang yang hanya melihat, bukan merasakan. Matahari belum tinggi ketika Asep pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak kaku, langkahnya cepat namun berat. Ia membuka pintu rumah tanpa banyak kata. Sepatu kerja masih dipakai, helm masih tergantung di tangan. Aryani yang sedang menyapu ruang tamu langsung menoleh, merasa heran. Biasanya Asep baru pulang sore hari, tapi pagi ini, bahkan belum jam 10, suaminya sudah di rumah. "Asep, kok pulang cepat?" tanya Aryani dengan nada pelan, agak ragu. Tapi Asep tak langsung menjawab. Ia meletakkan helm di atas meja, lalu menarik napas panjang. "Aku barusan dari warung depan. Dengar obrolan orang," katanya datar, tapi dengan tekanan yang membuat Aryani mulai merasa tidak nyaman. Aryani meletakkan sapunya, lalu duduk perlahan. "Obrolan apa, Sep?" Asep menatap istrinya lekat-lekat, dan untuk pertama kalinya ada sorot kecewa di sana. "Mereka ngomongin aku, Yan. Katanya aku selingkuh. Katanya kamu sering nangis malam-malam ditinggal suami. Mereka seolah-olah tahu isi rumah kita." Aryani terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Ia mulai merasa keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Sep, aku cuma duduk di teras malam itu. Aku nunggu kamu. Khawatir kamu gak pulang."
Gak ada maksud lain. Tapi kenapa harus di luar, Yan? Kenapa gak di dalam rumah? Kenapa kamu bikin adegan kayak gitu di depan orang-orang? Suara Asep mulai meninggi. Nadanya bercampur kesal dan cemas. Aryani merasa matanya mulai panas. Ia tak menyangka akan disalahkan seperti ini. Apalagi oleh Asep. Orang yang seharusnya paling mengerti betapa beratnya jadi dia saat ini. Aku nggak tahu kalau bakal jadi bahan gosip, Sep. Aku cuma kangen kamu, aku takut ada apa-apa. Aku lagi hamil, pikiranku nggak tenang. Jawab Aryani, suaranya mulai bergetar. Tapi lihat hasilnya, Yan. Sekarang semua orang ngomongin kita, ngomongin aku. Nama kita jadi bahan omongan. Aku malu. Seru Asepon. Aryani bangkit berdiri, menahan perih di dada. Jadi sekarang kamu nyalahin aku karena aku nangis? Karena aku nungguin suamiku pulang? Karena aku hamil dan sensitif? Asep terdiam. Matanya melunak sejenak, tapi egonya belum siap untuk mengalah. Ia mengusap wajahnya keras-keras, lalu menjauh beberapa langkah. Di tengah ketegangan itu, terdengar suara ketukan di pintu. Tok-tok-tok. Aryani dan Asep saling melirik. Aryani menarik napas panjang, menghapus air matanya yang mulai menetes, lalu berjalan membuka pintu. Dan di sanalah berdiri sosok yang paling tidak ia harapkan saat ini, Ria. Perempuan itu tersenyum lebar, mengenakan daster batik dengan rambut dikuncir ke atas. Di tangannya ada piring plastik berisi kue bolu pandan yang sudah dipotong-potong kecil. Assalamualaikum. Mbak Aryani, Mas Asep, saya bawain kue nih. Kemarin bikin kebanyakan, ya siapa tahu suka. Ujarnya dengan senyum manis yang terasa seperti topeng. Aryani menelan ludah. Ia tahu senyum itu palsu. Ia tahu niat Ria tidak semanis kue yang dibawanya. Asep hanya membalas dengan anggukan kecil. Waalaikumsalam. Makasih, Mbak. Ria melangkah masuk tanpa diminta, seperti sudah biasa bertamu. Ia duduk di kursi ruang tamu dengan santai, meletakkan piring kuenya di meja. Wah, rumahnya adem ya. Suasananya enak. Apalagi ada pohon mangga di depan, bikin sejuk, katanya. Berusaha mencairkan suasana. Aryani tidak langsung duduk. Ia berdiri di ambang ruang tamu, menatap Ria dengan wajah datar. Kuenya banyak ya, Mbak? Tanya Aryani tanpa ekspresi. Iya dong, ini bolu pandan resep baru. Kalau suka nanti saya bawain lagi. Saya tuh emang hobi masak, apalagi kalau buat tetangga yang baru pindah. Ucap Ria. Matanya memperhatikan wajah Aryani, seperti menilai. Seolah sedang memastikan apakah mata sembab itu cocok dengan cerita yang sudah ia sebar. Dan benar saja, begitu melihat lingkaran gelap di mata Aryani, Ria merasa puas dalam hati. Tuh, pasti semalaman nangis lagi, pikirnya. Tapi wajahnya tetap tersenyum manis. Asep hanya diam. Dia duduk di sofa dengan tubuh condong ke depan, tangan bertaut. Kepala sedikit tertunduk. Ia tak nyaman, tapi juga tak tahu harus berbuat apa. Ia masih marah, tapi tak ingin membuat keributan di depan orang lain. Aryani akhirnya duduk, tapi tak mengucapkan sepatah kata pun. Suasana menjadi aneh. Ria mencoba memancing obrolan tentang hal-hal remeh. Tetangga sebelah, warung baru yang buka, bahkan cuaca yang katanya makin tidak menentu. Tapi Aryani hanya menjawab seadanya, dan Asep lebih banyak diam. Setelah 15 menit yang terasa seperti 1 jam, Ria akhirnya pamit. Saya pulang dulu ya, Mas Mbah. Nanti kalau bikin yang lain saya bawain lagi. Biar bisa cemilan sore, katanya sambil berdiri. Lalu tersenyum, lagi-lagi. Senyum yang tak menyentuh matanya. Aryani hanya mengangguk. Begitu pintu tertutup dan langkah Ria menjauh, ia langsung bangkit, mengambil piring kue itu, dan membawanya ke dapur. Tanpa ragu, ia langsung membuang isi piring ke tempat sampah. Bolu pandan itu jatuh dengan suara tumpul. Warnanya mencolok di antara sisa nasi dan kulit bawang. Asep memperhatikan dari ruang tamu, lalu berdiri dan menyusul ke dapur. Kenapa dibuang? Tanyanya pelan. Karena aku tahu, itu bukan bolu, itu sindiran. Jawab Aryani dingin. Asep tak menjawab. Ia mendekat menyentuh bahu Aryani. Maaf ya, Yan. Aku tadi emosi. Aku tahu kamu nggak salah. Aku capek. Aku takut gosip itu beneran bikin hidup kita rusak. Aryani menunduk.
Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena marah atau sedih, melainkan karena lelah. Ia mengangguk kecil. Ia pun lelah jadi perempuan baik yang selalu diam saat diinjak. Aku juga capek, Sep, bisiknya. Rumah itu kembali sunyi, tapi kali ini, kesunyian bukan dari kesepian, melainkan dari luka yang sedang berusaha mereka jahit kembali, meski pelan dan dengan benang yang mulai rapuh. Setelah kunjungan manis beracun ke rumah Aryani dan Asep, Ria pulang dengan langkah ringan dan hati yang penuh gairah. Bukan karena puas bisa berbagi kue, tapi karena matanya tak melewatkan satu detail pun dari wajah Aryani yang sembab dan gerak tubuh Asep yang kaku. Ia membawa oleh-oleh paling disukai kaum ibu-ibu desa Cilawe, bahan bakar gosip usiang itu. Seperti biasa Ria mampir ke warung kopi milik Bu Lilis, tempat para ibu muda dan ibu-ibu pensiunan biasa berkumpul. Di sudut warung yang setengah terbuka, Ria duduk santai, menyeduh kopi tubruk sambil menatap kosong ke arah sawah. Tapi dalam pikirannya, kata-kata sudah tertata. Kalian tahu nggak? Tadi aku dari rumahnya Mbak Aryani, ucap Ria tiba-tiba. Memecah keheningan yang hanya diisi suara cangkir bertemu piring. Bu Lilis langsung melirik. Iya, gimana mereka? Ria menunduk sedikit, seolah ragu-ragu untuk bicara. Aduh, aku sebenarnya nggak enak ngomong. Tapi, ya, karena kalian juga pasti pengen tahu, aku cerita deh. Beberapa kepala langsung menoleh. Muka-muka penuh rasa ingin tahu sudah bersiap menyimak. Aku tadi ngasih kue, tapi suasananya tegang banget. Aryani kayak habis nangis. Asep juga mukanya kusut. Aku sih nggak mau suudzon ya, tapi masa rumah sendiri kayak kuburan, sunyi, kayak abis ribut gede. Selingkuh? Celetuk seseorang. Ria pura-pura terkejut. Ih, masa sih? Tapi, ya kalau dilihat dari sikap Asep akhir-akhir ini sih, siapa tahu. Namanya juga laki-laki. Percakapan itu mengalir deras, dari mulut Ria ke telinga satu orang, lalu menyebar ke dua, tiga, hingga akhirnya seluruh warung. Tahu, tak butuh waktu lama sebelum kabar itu menyebar ke penjuru desa Cilawe seperti bau durian yang dibuka di ruang sempit. Tajam, menusuk, dan susah diabaikan. Sore harinya, Aryani keluar rumah untuk berbelanja sayur. Ia mengenakan gamis longgar berwarna biru muda dan jilbab instan yang hanya dililit sekali. Wajahnya tampak lelah, namun ia berusaha tetap tenang. Kehamilannya yang memasuki bulan keempat membuat tubuhnya cepat lelah, tapi kebutuhan dapur tak bisa ditunda. Saat ia berjalan menyusuri gang sempit menuju warung sayur, Aryani merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa tetangga yang biasanya menyapanya, kini hanya diam atau sekadar tersenyum kaku. Ada pula yang berbisik saat ia lewat. Aryani merasa seperti disorot dari semua arah. Saat tiba di warung Mak Enah, pedagang sayur keliling yang biasa mangkal, di pojok pertigaan gang, Aryani mencoba bersikap seperti biasa. Selamat sore, Mak. Ada tomat segar enggak hari ini? Tanyanya ramah. Mak Enah menyambutnya dengan senyum lebar, tapi pandangannya penuh empati. Ada, Mbak. Nih tomatnya baru metik tadi pagi. Aryani memilih tomat, kangkung, dan tahu putih. Ia mencoba tidak peduli pada dua ibu yang berdiri di ujung warung, berbisik sambil sesekali melirik ke arahnya. Tapi hati kecilnya gelisah. Saat akan membayar, Mak Enah menatapnya sejenak lalu berkata dengan suara lirih. Sabar ya Mbak Aryani. Namanya laki-laki itu, ya, kadang nakal di luar. Tapi kalau masih pulang ke rumah istri sah, ya jangan terlalu khawatir. Aryani terdiam. Tangannya yang sedang mengeluarkan uang dari dompet seketika membeku. Jantungnya berdegup kencang. Napasnya tertahan. Apa, Mak? Tanyanya pelan. Mak Enah tampak canggung. Ia seperti sadar telah mengucap sesuatu yang tidak seharusnya. Ya maksud Mak, jangan terlalu dipikirin. Gosip itu, kadang cuma omongan orang. Tapi ya, Mak dengar dari Bu Ria sih, katanya. Asep sering pulang malam. Ibu-ibu mulai curiga. Aryani merasakan darahnya naik ke kepala. Sakit kepala menyerangnya tiba-tiba. Ia tersenyum paksa, membayar belanjaannya, lalu buru-buru pergi. Dalam perjalanan pulang, langkah Aryani terasa berat. Ia menatap jalan setapak di depan rumahnya, tapi pikirannya terlempar ke belakang. Ia mengingat semua sikap Ria yang selama ini tampak manis, perhatian,
penuh senyum palsu. Kini semuanya masuk akal. Ria bukan sekadar tetangga kepo, tapi duri yang selama ini menyusup perlahan ke dalam rumah tangganya. Sesampainya di rumah, Aryani meletakkan belanjaan di dapur, duduk di kursi, dan memandang kosong ke arah dinding. Ia tak menangis. Tidak kali ini. Amarahnya terlalu dalam untuk ditumpahkan dalam air mata. Ia memeluk perutnya yang mulai membuncit, seolah meminta maaf pada bayi di dalam sana karena ibunya harus hidup di tengah lingkungan yang tak ramah. Ia sadar, ini bukan sekadar gosip biasa. Ini fitnah. Fitnah yang dirangkai dengan rapi oleh seseorang yang mengenalnya cukup dekat untuk menyakiti. Malamnya, Aryani menceritakan semuanya pada Asep. "Aku nggak tahan lagi, Seh," ujarnya dengan suara serak. "Aku mau kita pindah. Aku nggak bisa tinggal di desa yang mempercayai fitnah lebih dari kebenaran." Asep mendengarkan dengan rahang mengeras. Ia mengepalkan tangan di atas lututnya. "Ria lagi ya?" Aryani mengangguk. "Dia yang mulai semua ini." Asep menarik napas panjang. "Kalau dia pikir bisa bikin kita hancur, dia salah." Aryani menatap suaminya. Di mata Asep, tak ada lagi keraguan. Yang tersisa hanya tekad. Dan di luar rumah mereka, di balik tirai jendela, yang bergoyang pelan, sepasang mata mengintip, mencari bahan baru untuk esok hari. Pagi itu udara Cilawe terasa gerah meskipun matahari belum sepenuhnya tinggi. Aryani mengenakan daster berbunga dan sandal jepit ketika keluar rumah untuk membeli bahan masakan. Hari ini ia berniat membuat sayur asam kesukaan Asep. Ada rasa ingin mengisi hari dengan sesuatu yang menyenangkan setelah seminggu terakhir dipenuhi pandangan sinis tetangga. Saat berjalan ke ujung gang, Aryani mencoba menunduk, menghindari kontak mata dengan orang-orang yang melintas. Ia tahu, sejak gosip itu tersebar, ia menjadi bahan omongan warga. Dan entah kenapa, meski tidak merasa bersalah, ia justru merasa malu. "Pagi, Mang," sapanya ketika sampai di lapak sayur yang digelar, di atas meja panjang sederhana di dekat pohon waru. "Pagi, Mbak Aryani," jawab Mang Ujang, si tukang sayur keliling yang ramah. "Hari ini mau masak apa?" "Saya cari kacang panjang, tahu, sama belimbing wuluh kalau ada. Mau bikin sayur asam." Mang Ujang tersenyum sambil mengambilkan belanjaan Aryani. Tapi kemudian ia ragu-ragu, seperti ada sesuatu yang ingin dikatakannya. "Mang, boleh nanya sesuatu nggak?" kata Aryani perlahan, suaranya setengah berbisik. "Mang Ujang, dengar dari mana soal gosip suami saya selingkuh itu?" Mang Ujang berhenti sejenak, menoleh ke kanan dan kiri memastikan tak ada orang di sekitar. Ia lalu menunduk, suaranya pelan. "Jangan marah ya, Mbak. Saya juga cuma dengar dari orang-orang. Tapi yang pertama kali cerita itu, ya, Bu Ria. Dia yang paling sering ngomongin itu di sini, di warung dan, ya, di grup WA ibu-ibu Gang Barat juga." Aryani mengerutkan kening. "Grup WA?" Mang Ujang mengangguk. "Iya, katanya grup emak Cilawe ceria. Bu Ria yang bikin. Katanya isinya cuma ibu-ibu deket sini. Tapi ya itu, isinya bukan cuman arisan atau info dapur gas. Lebih banyak bahas orang." Jantung Aryani berdetak kencang. Ria, lagi-lagi Ria. Nama itu terus muncul di setiap luka yang ia terima di desa ini. "Dia ngomong apa aja di situ, Mang?" tanya Aryani, berusaha menahan gemetar di suaranya. Mang Ujang ragu. Tapi setelah melihat wajah Aryani yang begitu ingin tahu, ia akhirnya mengangguk pelan. "Dia cerita macam-macam, Mbak. Dari awal katanya Mbak sombong, nggak mau kumpul ibu-ibu. Terus katanya Mbak sering nangis sendiri malam-malam, suaminya jarang pulang. Ada juga katanya dia pernah dengar, ya, hal-hal pribadi dari dalam rumah Mbak." Aryani membeku, matanya membelalak. "Maksudnya apa? Hal pribadi?" Mang Ujang menunduk. Ia tak sanggup menatap wajah Aryani yang mulai memucat. "Maaf Mbak, saya juga nggak percaya awalnya. Tapi katanya dia dengar suara-suara waktu Mbak dan Mas Asep, ya, di kamar. Dia cerita dengan detail, bahkan ngetik gitu di grup." Dunia Aryani seperti berhenti berputar. Rasa malu, marah, dan jijik bercampur jadi satu dalam dadanya. Napasnya tercekat. Ia tak sadar matanya sudah berkaca-kaca. Tanpa pikir panjang, ia membayar belanjaannya dan berjalan cepat pulang. Ia merasa sekujur tubuhnya panas, seperti sedang terbakar dari dalam. Tangannya mengepal.
Setiap langkahnya terasa berat, tapi bukan karena beban tubuhnya yang hamil, melainkan beban amarah yang sudah tak tertahan. Begitu sampai di rumah, Aryani menendang sandal sembarangan dan masuk ke dalam. Ia menjatuhkan kantong belanja ke atas meja dapur, lalu bersandar di kursi. Dadanya naik turun cepat. Ia menangis, tapi bukan tangis lemah seperti biasa. Ini tangis kemarahan. Ya Allah, bisiknya. Sampai segitunya dia. Sampai ke tempat tidurku pun dijadikan bahan gosip. Tangis Aryani pecah. Ia memeluk perutnya. Tubuhnya mulai menggigil. Lalu rasa sakit yang aneh tiba-tiba menjalari bagian bawah perutnya. Tajam, menusuk, menyentak seperti kejutan listrik. Aduh. Ia berdiri, mencoba berjalan ke kamar. Tapi langkahnya terhuyung. Tangan kirinya menahan perut sementara tangan kanan mencari pegangan. Darah. Ia merasa ada cairan hangat merembes di kakinya. Asep, panggilnya. Tapi suaminya masih di kantor. Aryani terjatuh di dekat pintu kamar. Tubuhnya membungkuk, menahan sakit. Kontraksi demi kontraksi datang seperti gelombang. Tak ada yang bisa menolongnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Air matanya terus mengalir. Ia tahu, ini bukan lagi keluhan kehamilan biasa. Beberapa menit kemudian, tetangga depan rumah yang mendengar suara gaduh masuk dan terkejut melihat Aryani tergeletak sambil mengerang. "Mbak Aryani, astagfirullah, ada darah." Aryani dilarikan ke puskesmas dengan mobil pinjaman tetangga. Perjalanan terasa sangat panjang. Di dalam mobil, ia memejamkan mata, berusaha menahan sakit, sambil dalam hati terus menyebut nama anaknya, janin kecil. Yang belum sempat ia peluk. Sesampainya di puskesmas, bidan dan dokter menangani Aryani secepat mungkin. Tapi semuanya terlambat. Dokter menyampaikan kabar dengan lembut, tapi kata-katanya terasa seperti palu yang menghancurkan dada Aryani. "Kami mohon maaf, Bu Aryani. Janinnya tidak bisa diselamatkan." Aryani hanya menatap langit-langit ruang rawat, matanya kosong. Tidak ada teriakan, tidak ada tangis, hanya keheningan panjang, seolah jiwanya ikut luruh bersama anak yang tak sempat lahir itu. Malam itu Asep duduk di samping ranjang rumah sakit. Ia menggenggam tangan istrinya yang dingin. Sambil mencium kening Aryani, ia berjanji dalam hati, orang yang menyebabkan semua ini tidak akan hidup tenang. Aroma desinfektan dan suara langkah kaki suster yang sibuk di lorong rumah sakit masih terngiang-ngiang di benak Aryani, meski kini ia sudah berada kembali di rumah. Luka operasi kuretase di tubuhnya perlahan sembuh, tapi luka yang jauh lebih dalam di hatinya masih menganga. Tak ada obat yang bisa meredakan. Aryani lebih banyak diam. Sejak keluar dari rumah sakit 2 hari lalu, ia hanya berbaring di tempat tidur. Sorot matanya kosong. Ia menolak bicara panjang, hanya menjawab sepatah dua patah saat Asep bertanya. Tapi di balik tatapan kosong itu, hatinya mendidih. Ia tahu, anaknya tidak akan kembali. Tapi setidaknya, rasa sakit ini tak boleh sia-sia. Ia tahu siapa yang membuatnya kehilangan segalanya. Ria. Namanya seperti duri dalam dada. Bayangan wajahnya, suaranya yang manis tapi beracun, semua membuat Aryani muak. Ia ingat jelas betapa mulut perempuan itu selalu sibuk bicara. Tapi bukan untuk menyebar kebaikan, melainkan untuk mengadu, menusuk, dan menebar racun kemana-mana. Hari ini, Aryani berusaha bangkit dari tempat tidur. Tubuhnya masih lemah, tapi ia memaksa. Ia berjalan ke dapur, menjerang air, mencoba membiasakan diri kembali. Asep masih di kantor. Tapi tak lama, suara ketukan terdengar dari pintu depan. Tok. Tok. Aryani mengintip dari celah gorden. Seorang tetangga, Bu Lilis, berdiri di depan rumah sambil membawa kantong plastik berisi kue basah. Aryani membuka pintu pelan. "Assalamualaikum, Aryani," sapa Bu Lilis pelan, dengan senyum kikuk. "Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu." Mereka duduk di ruang tamu kecil. Aryani menyuguhkan air putih. Bu Lilis membuka percakapan setelah beberapa detik keheningan. "Saya ikut sedih ya, Deh. Kabar kamu keguguran itu cepat sekali menyebar. Tapi saya kesini bukan hanya mau menjenguk. Saya pikir kamu harus tahu sesuatu." Aryani menoleh pelan. Jantungnya berdegup pelan. "Apa ya, Bu?"
Bu Lilis menarik napas panjang. Ria, dia bicara lagi. Katanya kamu keguguran bukan karena kelelahan atau stres, tapi karena kamu tahu Asep selingkuh. Dia bilang kamu syok berat karena lihat bukti perselingkuhan suamimu sendiri. Aryani menatap Bu Lilis tanpa berkedip. Dunia seakan kembali berguncang. Tapi kali ini, bukan dengan air mata, melainkan kemarahan yang perlahan membakar. Dia bilang begitu ke siapa? Ke banyak orang deh. Katanya bahkan dia sampai kirim pesan suara di grup emak-emak. Bilang dia kasihan sama kamu, tapi tetap menyisipkan cerita soal Asep. Dia pura-pura empati, padahal makin memperkeruh suasana. Aryani mengatupkan rahang. Ia menggenggam erat gelas di tangan, berusaha menahan emosi yang memuncak. Terima kasih Bu Lilis. Saya nggak akan lupa. Sore hari, saat Asep pulang kerja, ia mendapati Aryani duduk di ruang tengah. Matanya tajam menatap layar ponsel. Sayang, kamu udah bangun? Kamu butuh sesuatu? Tanya Asep lembut. Aryani tak langsung menjawab. Ia menunjukkan layar ponsel pada Asep. Di sana, ada rekaman suara Ria yang sedang bergosip di grup WhatsApp. Ya kasihan banget si Aryani. Tapi ya mau gimana? Kalau perempuan terlalu percaya sama suami, bisa begini jadinya. Aku dengar katanya, dia lihat Asep lagi deket sama cewek di tempat kerja. Langsung syok. Keguguran deh. Asep mendengarnya sampai habis. Dadanya bergemuruh. Setan, desisnya. Perempuan itu udah gila. Dia nggak tahu batas. Nggak cukup bikin kamu menderita. Sekarang ditambah fitnah. Aryani menatap Asep dengan mata merah, penuh luka dan amarah. Kita harus bertindak, Sep. Aku nggak bisa diam aja. Aku nggak akan biarin anak kita pergi sia-sia tanpa keadilan. Asep duduk di samping Aryani, menggenggam tangannya erat. Aku setuju, aku juga udah muak. Kita lapor ke RT. Kalau perlu, aku bawa ini ke polisi. Dia udah melewati batas. Penyebaran fitnah dan pelanggaran privasi bisa masuk pidana. Aryani mengangguk pelan, air mata mengalir lagi. Tapi kali ini bukan karena kesedihan, semata. Ada kekuatan baru dalam hatinya. Ia tak lagi ingin sembunyi. Ia tak akan tunduk pada rasa malu yang bukan miliknya. Sudah cukup selama ini ia menderita dalam diam. Malam itu, rumah mereka kembali sunyi. Tapi di balik kesunyian itu hati Aryani dan Asep telah menyala. Ini bukan lagi sekadar soal gosip. Ini soal harga diri. Dan tentang seorang anak yang pergi karena kebencian orang lain. Di balik jendela rumahnya, Ria menyaksikan rumah Aryani yang lampunya masih menyala hingga malam. Ia tersenyum tipis, merasa puas. Ia tak tahu bahwa kali ini targetnya tak akan diam lagi. Aryani sudah bangkit, dan perang baru saja dimulai. Malam itu, udara di desa Cilawe terasa lebih dingin dari biasanya. Angin malam berhembus pelan menyusup ke balik jendela rumah kontrakan Aryani dan Asep. Meski tubuh Aryani masih lemah setelah keguguran, matanya menyala penuh tekad. Ia duduk di ruang tamu bersama Asep membahas langkah berikutnya yang harus mereka ambil untuk menghentikan Ria dan semua kebohongan yang dia sebarkan. Aku sudah tidak tahan, Sep. Kalau kita terus diam, Ria akan terus menghancurkan hidup kita, kata Aryani dengan suara serak tapi tegas. Asep mengangguk, menatap istrinya dengan tatapan serius. Aku juga begitu, Ani. Kita harus lakukan sesuatu. Tapi aku nggak mau berantem terus sama dia dengan cara biasa. Aku dengar ada orang yang bisa bantu kita. Apa maksudmu? Tanya Aryani, penasaran. Asep menunduk pelan, menyiapkan segelas air putih. Ada dukun di desa sebelah, katanya dia bisa melakukan sesuatu yang istimewa. Aku nggak percaya hal-hal kayak gitu biasanya, tapi aku rasa ini satu-satunya cara. Kalau memang bisa memberi pelajaran pada Ria, aku siap. Aryani menghela napas panjang. Kalau memang itu satu-satunya jalan, aku akan ikut. Aku sudah lelah jadi korban. Keputusan itu membawa mereka ke sebuah rumah tua di pinggir desa yang terkenal dengan keberadaan seorang dukun. Rumah itu kecil, dengan halaman yang dipenuhi tanaman obat dan dupa yang masih mengepul samar. Malam itu, mereka tiba di sana, disambut oleh seorang perempuan paruh baya,
dengan mata tajam dan suara pelan, tapi tegas. "Selamat malam. Aku Dukun Sari. Ada apa kalian datang ke sini?" tanya perempuan itu dengan ramah tapi waspada. Asep membuka pembicaraan. "Kami butuh bantuan. Tetangga kami menyebarkan kebohongan dan membuat keluarga kami hancur. Kami ingin memberi pelajaran supaya dia tidak berani mengganggu kami lagi." Dukun Sari mengamati Aryani yang duduk di samping Asep. "Kalau begitu, apa yang kalian inginkan?" Asep menjawab, "Kami ingin Aryani bisa membuat Ria buta, biar dia tahu rasanya kehilangan udara." Terasa berat seketika. Aryani terkejut mendengar permintaan itu keluar dari mulut suaminya sendiri. Tapi di dalam hatinya, ia memang menginginkan keadilan yang setimpal. Namun, di benak Aryani ada keraguan kecil. Apakah langkah itu benar? Dukun Sari mengangguk pelan. "Aku bisa bantu, tapi prosesnya harus melalui ritual khusus. Kalian harus membawa darah nifas Aryani yang baru keluar setelah melahirkan atau keguguran. Darah itu akan menjadi kunci energi untuk jampi-jampi." Aryani terdiam. Ia memandang Asep. "Aku harus melakukan ini?" Asep menggenggam tangan Aryani erat. "Ini demi kita, demi keadilan untuk kamu dan anak kita." Akhirnya, Aryani setuju. Mereka pulang dan menyiapkan apa yang dukun minta. Aryani mengambil sebotol darah nifas yang disimpan di dalam toples kecil, yang selalu dijaga oleh ibunya sejak hari pertama keguguran. Keesokan harinya, mereka kembali ke rumah dukun dengan botol darah itu. Dukun Sari mengeluarkan segelas air mentah dari sumur tua di belakang rumahnya. Ia menuangkan darah nifas itu ke dalam gelas, kemudian mulai membacakan mantra dengan suara lirih yang berirama. Air darah ini akan berubah, menyatu dengan energi kita. Ketika jampi selesai, air ini akan menjadi senjata untuk melindungi kalian dan membalas keburukan. Setelah beberapa menit, air di gelas itu berubah warna menjadi jernih berkilauan, seolah memancarkan cahaya dari dalam. Sekarang air ini harus diberikan ke Ria. Dia harus meminumnya tanpa tahu apa yang terkandung di dalamnya. Ini adalah cara kita membalas dengan tenang dan terencana. Asep dan Aryani mengangguk, merasa sedikit lega karena tidak melakukan sesuatu secara langsung melainkan menggunakan cara yang dianggap sakral oleh dukun. "Jangan takut, tapi kalian harus berhati-hati. Efeknya tidak bisa diubah, dan itu hanya untuk Ria. Jangan sampai ada yang tahu atau terseret dalam akibatnya," pesan Dukun Sari dengan tegas. Setelah ritual selesai, Asep membawa botol itu dan menyimpannya dengan hati-hati di tas kecil. Aryani masih merasa was-was, tapi ia tahu ini sudah menjadi keputusan bersama. Sepanjang perjalanan pulang, mereka terdiam, masing-masing menelan perasaan berat yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Malam itu, Aryani merasakan percampuran antara harapan dan ketakutan, antara dendam dan keadilan yang ingin diraih. Sesampainya di rumah, mereka duduk di teras, memandang langit malam yang dipenuhi bintang. Aryani memegang tangan Asep erat-erat, seolah mencari kekuatan. "Kita harus siap, Sep. Ini bukan hanya tentang Ria. Ini tentang kita yang harus tetap kuat." Asep mengangguk. "Betul. Kita akan hadapi semuanya bersama." Mereka menyiapkan rencana. Selanjutnya, Ria harus diberi pelajaran tapi dengan cara yang tak terduga supaya tidak ada kecurigaan. Mereka harus menipu Ria agar meminum air itu dengan ikhlas. Rencana itu sudah terbentuk dan malam itu mereka tidur dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi ada harapan untuk keadilan, di sisi lain ada beban moral yang tak mudah. Namun satu hal pasti, hidup Aryani dan Asep tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Langkah mereka membawa mereka ke dalam sebuah permainan yang lebih rumit daripada sekadar pertengkaran tetangga biasa. Keesokan harinya, suasana di rumah kontrakan Aryani dan Asep terasa lebih hangat dibanding hari-hari sebelumnya. Setelah beberapa minggu Aryani menjalani pemulihan pasca keguguran, hari itu sebuah tamu datang menjenguknya. Tamu itu adalah seorang wanita muda dari desa sebelah yang dikenal baik hati dan ramah, membawa sekeranjang makanan dan oleh-oleh sebagai tanda kepedulian. Aryani tersenyum lemah saat menyambut tamu itu. Rasa hangat dari perhatian tulus membuat hatinya sedikit terobati dari kesedihan yang masih membekas. Mereka duduk bersama di ruang tamu,
bercengkerama ringan sambil menikmati teh hangat dan beberapa kudapan yang dibawa. Di luar, tanpa disadari, Aryani, Ria sedang mengintip dari balik jendela rumahnya yang tak jauh dari sana. Mata Ria tajam memandangi pemandangan di depan rumah Aryani. Rasa iri dan benci memenuhi dadanya saat melihat Aryani mendapat perhatian dan kebaikan dari orang lain. Apalagi setelah semua gosip yang ia sebar, Aryani masih saja menerima kebaikan. Lihat tuh Aryani, dia dapat tamu malah diperlakukan seperti ratu, sedangkan aku hanya bisa menatap dari jauh. Batin Ria sambil meremas-remas kain yang dikenakannya. Waktu berlalu lambat, siang pun berganti sore. Tamu Aryani akhirnya berpamitan pulang, meninggalkan kesan hangat dan harapan bagi Aryani. Sementara itu Asep sudah bersiap melakukan rencana yang sudah mereka siapkan bersama Dukun Sari. Dengan langkah mantap, Asep membawa botol kecil berisi air jampi yang berwarna jernih berkilauan. Ia mengenakan pakaian rapi, menutupi ketegangan dalam hatinya dengan wajah tenang. Sebelum berangkat, Aryani menggenggam tangan suaminya, memberikan semangat dan kepercayaan. Semoga ini yang terbaik, Sep. Aku percaya sama kamu, ujar Aryani lirih. Asep tersenyum penuh keyakinan. Aku juga, ini demi kita. Tak lama kemudian, Asep melangkah menuju rumah Ria. Suasana di sekitar rumah Ria terlihat sepi, tapi Asep tahu tetangga-tetangga lain pasti mengawasi dengan penuh rasa ingin tahu. Ketika pintu rumah Ria dibuka, Ria tampak terkejut sekaligus senang melihat tamu yang tak diduganya datang membawa sesuatu. Mas Asep, ada apa? Mau apa datang ke sini? Tanyanya sambil tersenyum penuh kepalsuan. Asep merespons dengan senyum. Ramah mengambil botol dari tasnya dan mengangkatnya. Mbak, ini ada air zam-zam dari tamuku. Di rumahku memang ada banyak. Ini khusus aku bawakan untuk Mbak, supaya Mbak sehat dan selalu diberi keberkahan, kata Asep dengan suara lembut. Ria menerima botol itu dengan antusias. Matanya berbinar, tak menyadari ada sesuatu yang berbeda dengan air itu. Wah, terima kasih ya Mas Asep, kamu baik banget. Aku senang sekali dapat perhatian dari kamu. Tanpa pikir panjang, Ria langsung membuka tutup botol dan meminum air itu di depan Asep. Ia menyesap pelan-pelan hingga habis, merasa sedikit segar dan bersemangat. Enak sekali. Rasanya sejuk dan manis. Aku yakin ini akan membawa keberuntungan buat aku, katanya sambil tersenyum penuh kemenangan. Asep mengangguk pelan, menahan perasaan campur aduk di dalam dadanya. Bagus Mbak, semoga membawa berkah untukmu. Setelah beberapa saat Asep berpamitan dan melangkah pergi meninggalkan rumah Ria. Ria menutup pintu dan menatap botol kosong di tangannya. Namun ia belum tahu bahwa air yang baru saja diminumnya adalah sarana jampi yang akan mengubah hidupnya. Di sisi lain, Aryani duduk di rumah sambil menunggu kabar dari Asep. Ia berdoa agar rencana mereka berjalan lancar tanpa ada halangan. Namun di dalam hatinya masih ada rasa takut akan akibat yang mungkin datang. Waktu berlalu, malam semakin larut. Ria masih merasa biasa-biasa saja, namun keesokan harinya, ia mulai merasakan ada yang aneh pada penglihatannya. Awalnya, penglihatan Ria tampak kabur dan buram, seolah ada kabut tebal menyelimuti pandangannya. Ia mengusap matanya beberapa kali, berharap itu hanya kelelahan. Tapi perlahan-lahan, kabut itu berubah menjadi kegelapan yang pekat. Ria panik, matanya mulai gelap dan ia merasa takut kehilangan penglihatan. Dalam kepanikan Ria berusaha mencari bantuan. Ia berjalan pelan menuju rumah Aryani dengan menggunakan tongkat seadanya. Namun, ketika tiba di depan rumah Aryani, rumah itu sudah kosong. Aryani dan Asep telah berpindah, meninggalkan desa itu tanpa jejak. Ria menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa dendam dan kejahatannya membawanya pada malapetaka. Ia menyesal, tapi semua sudah terlambat. Pagi itu sinar matahari mulai menyusup lembut lewat jendela rumah Ria. Namun, bagi Ria hari itu bukanlah pagi yang cerah seperti biasanya. Matanya terasa aneh sejak bangun tidur, pandangannya kabur dan seolah terhalang tirai tebal yang menutupi segalanya. Ia mencoba mengucek matanya, berharap bisa membuka penglihatannya seperti sedia kala. Tapi semakin ia usahakan, semakin gelap yang terlihat. Panik mulai merayapi hati Ria, seolah sesuatu yang buruk telah terjadi.
Kenapa mataku begini? Kenapa buram sekali? Ria bergumam dengan suara bergetar. Ia berjalan ke depan cermin, memegang wajahnya dengan gemetar. Ia mencoba menatap ke mata sendiri di cermin, namun yang dilihat hanyalah bayangan samar yang samar sekali. Air mata mulai mengalir deras dari kedua matanya. Ria menjerit kecil, merasa takut dan bingung. Aku buta? Tidak, jangan, aku belum. Siap. Ia meraba-raba di sekelilingnya, merasakan dinding dan perabotan rumah yang biasa disentuh. Tapi matanya tak lagi bisa membantu. Rasa takut mulai menguasai dirinya. Dia ingat semua perbuatan buruk yang ia lakukan selama ini, semua gosip yang disebarkannya, semua fitnah yang telah menghancurkan hidup Aryani dan Asep. Dan kini, karma itu datang menghantamnya dalam bentuk kebutaan. Dengan susah payah, Ria mencoba mengingat jalan menuju rumah Aryani dan Asep. Meskipun penglihatannya hilang, ia masih ingat jalan setapak kecil di desa Cilawe itu. Dia berharap Aryani mau membantunya, membawanya ke dokter atau dukun supaya matanya bisa sembuh. Langkah Ria gemetar, ia berjalan pelan dan hati-hati menyusuri jalan desa yang berdebu. Setiap langkah terasa berat dan penuh ketakutan. Ia terus memanggil-manggil nama Aryani dengan suara bergetar. Aryani, tolong aku buta, aku butuh bantuan. Namun, yang didapatnya hanya keheningan dan suara alam sekitar yang menyambut. Tidak ada balasan. Ria semakin putus asa, tubuhnya mulai lemas dan air matanya semakin membanjir. Sesampainya di depan rumah Aryani, Ria meraih pintu dengan tangan gemetar, berusaha mengetuk. Tapi rumah itu kosong. Tidak ada tanda-tanda penghuni di sana. Tidak ada suara tawa, tidak ada bunyi aktivitas. Ria terdiam, bingung dan terpukul. Dalam hati, ia bertanya-tanya, kemana Aryani dan Asep pergi? Kenapa rumahnya kosong? Ia berusaha menengok ke dalam rumah, namun penglihatannya sama sekali tak membantu. Ria mulai mengerti bahwa Aryani dan suaminya telah pergi meninggalkannya sendiri dengan penderitaan ini. Malam sebelumnya, Aryani dan Asep memang telah memutuskan untuk pindah. Mereka memilih pergi jauh dari desa itu, meninggalkan semua drama dan sakit hati yang mengiringi kehidupan mereka selama ini. Sisa barang-barang mereka telah diangkut oleh jasa pengangkutan. Rumah itu kini sunyi tanpa penghuni. Ria jatuh terduduk di depan rumah itu, tubuhnya gemetar hebat. Tangisan yang tertahan selama ini akhirnya meledak, membasahi tanah yang kering. Aku takut aku akan buta selamanya. Isak Ria, suaranya bergetar penuh kepedihan. Ia merasakan kehampaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Bukan hanya karena kehilangan penglihatan, tapi juga karena kesendirian dan penyesalan yang datang terlambat. Hari itu, di bawah terik matahari yang tak berperasaan, Ria merasakan tubuhnya semakin lemah. Tak ada yang bisa ia lakukan kecuali meratapi nasibnya yang kelam. Sementara itu, di tempat lain, Aryani dan Asep memulai lembaran baru. Mereka berusaha menyembuhkan luka batin dan mengembalikan kehangatan dalam keluarga mereka, tanpa harus mempedulikan bisik-bisik jahat di desa lama. Namun di sudut lain desa Cilawe, Ria kini berhadapan dengan kenyataan pahit yang tak bisa dielakkan. Buta bukan hanya secara fisik, tapi juga secara hati. Karma yang menyakitkan telah menjeratnya, mengajarkannya bahwa menyebar kebencian dan fitnah hanya akan menghancurkan dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya akan menjadi ujian terbesar bagi Ria. Ia harus belajar menerima kehidupannya yang gelap dan penuh penyesalan. Waktu terus berjalan meninggalkan jejak luka dan pelajaran bagi semua yang terlibat. Aryani dan Asep akhirnya menemukan kedamaian di tempat baru, jauh dari hiruk-pikuk gosip dan kebencian yang dulu menggerogoti rumah tangga mereka. Perlahan, luka batin Aryani sembuh, dan meskipun kehilangan buah hati yang sangat dinanti, mereka berdua belajar menerima takdir dengan penuh sabar dan keyakinan. Di desa Cilawe, Ria menjalani hari-hari dalam kegelapan, bukan hanya karena matanya yang buta, tapi juga karena hatinya yang penuh penyesalan. Kesombongan dan rasa ingin tahu yang berlebihan telah membawanya pada kehancuran. Kini, ia hanya bisa meratap dalam sunyinya, mengingat setiap kata yang pernah ia ucapkan, setiap langkah yang pernah ia jalani, tanpa peduli pada perasaan orang lain.
Kisah ini menjadi peringatan bagi siapa saja yang terbiasa menyebar kebencian dan mengintip kehidupan orang lain dengan niat buruk. Karma itu nyata, dan kebenaran serta keadilan meski lambat, pasti datang pada waktunya. Aryani dan Asep pun melangkah maju, menata hidup baru dengan harapan dan cinta yang lebih kuat. Mereka percaya, hanya dengan kesabaran dan ketulusan hati, segala luka bisa sembuh dan kebahagiaan bisa diraih kembali. Dan di balik semua itu, Desa Cilawe terus berdenyut, menyimpan cerita tentang wanita yang pernah mencoba menghancurkan, tapi akhirnya hancur oleh ulahnya sendiri. Tamat.